Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kali kita membuka ponsel, ada sebuah mesin yang bekerja diam-diam di belakang layar. Mesin yang tugasnya hanya satu, membuat kita kembali dan kembali lagi. Itulah dopamin. Zat kimia di dalam otak yang bertanggung jawab atas rasa senang, antusias, dan rasa ingin tahu. Pada dasarnya dopamin tidak jahat. Kita membutuhkannya untuk bergerak, belajar, dan termotivasi. Tetapi ketika dopamin dimanipulasi melalui sosial media, efeknya berubah menjadi jebakan halus yang sulit disadari. Sebuah siklus yang perlahan, namun pasti, menahan kita berjam-jam dalam layar kecil itu. Di era digital, sosial media menjadi salah satu pabrik dopamin terbesar yang pernah dibuat manusia. Setiap swipe, setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar, semuanya dirancang untuk memicu lonjakan kecil dopamin. Lonjakan kecil inilah yang membuat kita merasa perlu mengecek ponsel berkali-kali, yang membuat anak muda sulit fokus, sulit diam, sulit menikmati dunia nyata. Sosial media bukan sekadar platform berbagi. Ia adalah ekosistem bisnis yang hidup dari perhatian manusia. Semakin lama kita berada di dalamnya, semakin besar keuntungan perusahaan di baliknya. Karena itu, desainnya dibuat seperti labirin kesenangan yang tak pernah habis. Lalu, apa saja sumber dopamin dari sosial media? Pertama, notifikasi. Bunyi kecil itu dianggap otak sebagai sinyal penghargaan. Kedua, scroll tanpa akhir atau infinite scroll, di mana selalu ada hal baru setiap beberapa detik, memberi hadiah acak seperti mesin slot. Ketiga, validasi sosial. Like, komentar, followers. Setiap angka itu bukan hanya angka. Ia adalah simbol diterima, disukai, atau dianggap penting. Dan karena otak manusia diciptakan untuk mencari pengakuan, sosial media menjadi tempat yang sempurna untuk menyalakan dopamin tanpa batas. Tapi efek dopamin ini tidak hanya dirasakan penonton atau netizen. Seorang content creator juga berada dalam lingkaran tekanan yang sama. Ketika video mereka mendapat banyak like, komentar, atau engagement, dopamin naik dan menciptakan rasa berhasil. Namun ketika performa konten turun, otak merasakan kehilangan. Inilah yang menyebabkan banyak kreator merasa harus terus posting, terus aktif, terus relevan. Mereka takut tertinggal, takut tidak dilihat, takut tidak dianggap ada. Sistem ini membuat kreator dan penonton sama-sama terjebak. Yang satu merasa harus terus memberi, dan yang lain merasa harus terus mengonsumsi. Dari sisi penonton, dopamin efek muncul ketika otak terbiasa menerima rangsangan instan. Konten pendek, hiburan cepat, informasi ringan yang tidak membutuhkan usaha berpikir. Akibatnya, perhatian mudah terpecah, sulit fokus pada sesuatu yang lebih panjang dan bermakna. Sementara dari sisi kreator, dopamin efek muncul dari kompetisi angka. Mereka mengejar performa konten, hingga kadang melupakan kesehatan mental, privasi, bahkan identitas diri. Sosial media menjadi arena adiksi dua arah. Penonton ingin lebih banyak hiburan, kreator ingin lebih banyak pengakuan, dan sistem di tengahnya menguntungkan semua interaksi itu, kecuali kesejahteraan psikologis kita. Lalu, bagaimana cara mencegah dopamin berlebihan dari sosial media? Pertama, atur batas waktu. Gunakan sosial media dengan jadwal, bukan kebiasaan otomatis. Kedua, nonaktifkan notifikasi yang tidak penting. Tanpa suara itu, otak tidak akan tergesa-gesa untuk kembali membuka aplikasi. Ketiga, pilih konten yang berkualitas. Semakin banyak hal positif yang kita konsumsi, semakin kecil risiko dopamin negatif mengambil alih. Dan yang paling penting, berikan diri waktu untuk kembali ke dunia nyata. Rasakan kebosanan, nikmati keheningan. Karena keseimbangan dopamin bukan dicapai dengan melawan sosial media, tetapi dengan menata ulang kebiasaan diri sendiri. Pada akhirnya, bisnis dopamin dalam sosial media bukan hanya tentang teknologi atau algoritma. Ini tentang manusia. Tentang bagaimana kita memberikan kekuatan pada sebuah aplikasi untuk menentukan suasana hati, waktu, bahkan arah hidup kita. Selama kita sadar bagaimana dopamin bekerja, kita bisa berdamai dengannya. Kita bisa tetap menikmati sosial media tanpa menjadi korbannya. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Karena dukungan kecil dari kalian membantu video seperti ini tetap hidup, tetap berkembang, dan tetap memberi dampak positif bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton,
dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.